Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Imun Prasetyo, NIM saya 511217101. Di sini saya akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Pemilihan Supplier Kapulaga menggunakan metode analytical hierarchy proses di CV Zanzibar. Baik, di sini ada pokok pembahasannya. Yang pertama itu latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan lokasi dan waktu penelitian. Baik, untuk pembahasan pertama dari latar belakang penelitian. Untuk fenomenanya dari SWOT, analisis SWOT-nya yaitu dari strength-nya bekerjasama dengan marketplace menurut Anayani tahun 2020 dan Rahayu tahun 2020. Untuk weakness-nya, rantai pasokan melambat menurut Najana tahun 2020, Darwis et al. Tahun 2020. Untuk opportunity-nya, melakukan digital marketing menurut Mahmudi tahun 2020 dan menurut Citradi tahun 2020. Untuk trip-nya, menurunnya daya beli masyarakat menurut Asari tahun 2020 dan Kaira tahun 2020. Untuk gap teoritisnya, metode AHP dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan pemasok yang efektif menurut Nugroho dan Iskandar tahun 2020 dan menurut Kasi et al. tahun 2020. Untuk kriteria yang berpengaruh dalam pemilihan pemasok antara lain yaitu kuantitas, ketepatan pengiriman, layanan, kualitas, dan harga menurut Jusia et al. tahun 2017 dan Kurniawan et al. Tahun 2020. Untuk gap empirisnya yaitu kualitas, harga, waktu pengiriman, fleksibilitas, responsif yang terdiri dari kota Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut. Baik, dapat terlihat di tabel supplier Kapulaga CV Zanzibar terdapat 3 supplier untuk CV Zanzibar ini yaitu dari Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Untuk kota Garut dari aspek kualitas baik, yaitu kadar air Kapulaga 18%, pengeringan di bawah sinar matahari. Untuk harga murah, untuk waktu pengiriman terlambat sampai 4 hari. Untuk dari fleksibilitasnya, perubahan waktu dan pengiriman dan jumlah permintaan sesuai. Dari aspek responsif, respon supplier sangat lambat dalam menanggapi keluhan konsumen. Untuk kota Garut, untuk Tasikmalaya, dari aspek kualitas, kadar air Kapulaga di 20% dan pengeringan di bawah sinar matahari. Untuk aspek harga, harga lebih mahal. Dari aspek waktu pengiriman terlambat sampai 2 hari, dan dari aspek fleksibilitasnya, perubahan waktu dan pengiriman dan jumlah permintaan tidak sesuai. Untuk responsifnya, respon supplier cepat dalam menanggapi keluhan dan tidak sesuai jumlah produk. Untuk kota Ciamis, dari aspek kualitas, kadar air Kapulaga di 15%, pengeringan di bawah sinar matahari. Dari aspek harga, harga paling mahal. Dari aspek pengiriman, pengiriman terlambat 1 hari. Dari aspek fleksibilitas, perubahan waktu dan pengiriman dan jumlah permintaan sesuai. Dari aspek responsifnya, respon supplier sangat lambat dalam menanggapi keluhan konsumen. Untuk tabel berikutnya itu daftar harga produk Kapulaga di CV Zanzibar dari bulan Juli hingga bulan Desember 2020. Dapat terlihat di tabel bahwa harga yang paling mahal yaitu dari kota Ciamis. Dan berdasarkan tabel daftar harga produk, bahwa harga Kapulaga tidaklah terbilang selalu stabil di setiap kota. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan masa panen setiap kota, karena masa panen berpengaruh terhadap kualitas. Dengan demikian, harga menyesuaikan dengan kualitas tersebut. Jika dilihat dari tabel tersebut, yang terbilang mahal dengan kualitas yang baik adalah supplier yang berasal dari kota Ciamis.
Namun harga yang mahal belum tentu memiliki keuntungan bagi perusahaan yang tinggi karena perlu mempertimbangkan faktor lain seperti jarak. Untuk pergerakan stok kapulaga di CV Zanzibar di bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, kuantitas sulit dipenuhi oleh supplier dari Garut sehingga terjadi defisit inventory di CV Zanzibar berkisar antara 7 ton hingga 19 ton. Dari Tasikmalaya, defisit inventory di CV Zanzibar berkisar antara 2 ton hingga 16 ton. Yang terakhir yaitu Ciamis, defisit inventory berkisar antara 7 ton hingga 19 ton. Untuk aspek kuantitas, supplier Garut produk datang berkisar antara 21 ton hingga 38 ton. Dari aspek kualitas, produk cacat berkisar antara 0,09% hingga 0,29%. Aspek kuantitas supplier dari Tasikmalaya, produk datang berkisar antara 24 ton hingga 41 ton. Dari aspek kualitas produk cacat berkisar antara 0,10% hingga 0,24%. Aspek kuantitas supplier dari Ciamis, produk datang berkisar antara 21 ton hingga 38 ton. Dari aspek kualitas produk cacat berkisar antara 0,13% hingga 0,20%. Data diambil dari bulan Juli 2020 hingga bulan Desember 2020. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah pada usulan penelitian ini adalah bagaimana pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar yang meliputi bagaimana perencanaan pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar, bagaimana pelaksanaan pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar, bagaimana evaluasi pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar, dan bagaimana cara menentukan pemilihan supplier kapulaga yang paling optimal dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Pembahasan berikutnya itu maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi yang berhubungan dengan pemilihan supplier pada produk kapulaga CV Zanzibar, serta untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar, yaitu untuk mengetahui perencanaan pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar, untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar, untuk mengetahui evaluasi pemilihan supplier kapulaga pada CV Zanzibar, dan untuk mengetahui pemilihan supplier kapulaga yang paling optimal dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses pada CV Zanzibar. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian pada penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu manfaat teoritis. Itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu manajemen operasi khususnya pemilihan supplier. Yang kedua, praktis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat berguna bagi penulis, namun bisa berguna juga bagi perusahaan untuk mempertimbangkan mengenai pemilihan supplier. Yang selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang sama sebagai bahan referensi. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu supplier selection. Di sini dapat terlihat kerangka pemikirannya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode yang digunakan untuk meneliti objek ilmiah dan memfokuskan pada fenomena dengan melakukan beberapa cara, diantaranya adalah wawancara, dokumentasi, rekaman, dan lain-lain. Di sini dari metodologi penelitian ada operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji validitas, dan reliabilitas. Untuk tabel operasionalisasi variabel, variabelnya yaitu supplier selection. Untuk
Untuk subvariabelnya yaitu perencanaan supplier selection, indikatornya terdiri dari perencanaan kualitas, perencanaan biaya, perencanaan pengiriman supplier, perencanaan fleksibilitas supplier, perencanaan responsif supplier. Untuk jenis datanya kualitatif, untuk perencanaan kualitas kualitatif, untuk perencanaan biaya kuantitatif, untuk perencanaan pengiriman kualitatif, untuk jenis data perencanaan fleksibilitasnya kualitatif, untuk perencanaan responsifnya kualitatif. Untuk subvariabel yang kedua yaitu pelaksanaan supplier selection, indikatornya yaitu pelaksanaan kualitas supplier, jenis datanya kualitatif, pelaksanaan biaya supplier, jenis datanya kuantitatif, pelaksanaan pengiriman supplier, jenis datanya kualitatif, pelaksanaan fleksibilitas suppliernya, jenis datanya kualitatif, dan pelaksanaan responsif suppliernya, jenis datanya kualitatif. Untuk subvariabel yang ketiga itu evaluasi. Untuk indikatornya itu membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan pemilihan supplier. Jenis datanya yaitu kualitatif. Dan subvariabel yang terakhir itu menggunakan metode analytical review process. Untuk indikatornya yaitu menentukan supplier kapulaga yang paling optimal, jenis datanya kuantitatif. Untuk teknik penentuan populasi dan sampel, yaitu purposive sampling, merupakan teknik pengambilan sampel dengan menetapkan karakteristik khusus yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk instrumen pengambilan datanya, dalam melakukan penyusunan sebuah laporan diperlukan data yang valid untuk mendukung hasil dari penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti perlu mengetahui dan memahami instrumen dari pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan di situs Zanzibar yang berlokasi di kota Tasikmalaya. Penulis meninjau secara langsung ke lokasi guna mendapatkan informasi yang tepat. Yang kedua adalah wawancara. Pada usulan penelitian ini dilakukan di situs Zanzibar yang berlokasi di kota Tasikmalaya dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan pada usulan penelitian ini. Untuk narasumber yang diminta informasi yaitu Bapak Haji Ujang selaku pemilik, Bapak Nanang selaku bagian gudang, dan Ibu Teti Handayati selaku keuangan. Wawancara dilakukan pada hari yang sama namun di waktu yang dan tempat yang berbeda. Untuk yang ketiga yaitu proses dokumentasi. Proses dokumentasi pada usulan penelitian ini dilakukan di situs Zanzibar dan didapatkan berupa foto dan dokumen penunjang untuk usulan penelitian ini. Untuk teknik analisis data, yang pertama itu reduksi data. Dalam usulan penelitian ini penulis menganalisis supplier selection yang meliputi beberapa poin yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, penyajian data yang disajikan pada penelitian ini yaitu data hasil tes subjek wawancara, data hasil wawancara, dan data hasil analisis kesalahan pemecahan masalah. Dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Untuk dapat menghasilkan penarikan kesimpulan pada usulan penelitian ini dilakukan beberapa cara, yaitu perhitungan menggunakan Excel dan dibantu juga analisis data dengan menggunakan software Expert Choice. Untuk uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini, proses uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan proses triangulasi. Yaitu yang pertama triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji apakah data yang didapat sudah kredibel dengan melakukan pengecekan data pada beberapa sumber yang berbeda. Yang kedua yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumen. Dan yang terakhir yaitu triangulasi waktu. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam data pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Pembahasan berikutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Berikut merupakan lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi. Nama perusahaannya itu CV Zanzibar, beralamat di Jalan
Insinyur Haji Juanda, nomor 6, Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu waktu penelitian. Di sini dapat terlihat waktu penelitian peneliti. Baik, cukup sekian pemaparan usaha penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.